Meluruskan fitnah dari channel Kafir Sunnah Nabi tentang nikah halala. Seperti biasa, channel Kafir Sunnah Nabi pamer kebodohan kali ini membahas tentang nikah halala. Dengan modal terjemahan, lalu cuplik sana cuplik sini, pelintir sana pelintir sini, sehingga menunjukkan isi kepalanya sendiri. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, lalu sebarluaskan video ini agar semua tahu kebenarannya. Kebiasaan kafir dalam memelintir-melintir ayat-ayat Quran dan juga cuplik sana cuplik sini ayat-ayat dan hadis, lalu juga mencampur adukan antara ajaran agama dengan tradisi. Jelas ini salah dan keliru serta sesat. Perlu diketahui pada zaman jahiliyah dulu, orang bebas kawin cerai berapa kali tanpa ada batasan. Hal ini tentu saja sangat merugikan terutama bagi wanita dari pihak istri yang bisa tiap saat dinikahi lalu diceraikan begitu saja berkali-kali. Nasibnya digantung. Hingga ada suami yang menjadi kebiasaan untuk menceraikan istrinya berulang kali tanpa ada rasa penyesalan. Nabi Muhammad dengan syariat Islamnya datang untuk menyempurnakan ajaran dan akhlak. Cerai memang halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Sehingga lalu dibatasi perceraian maksimal hanya 3 kali. Jika telah jatuh talak yang ketiga, maka mantan istri harus menikah dengan pria lain dulu, lalu bercerai dulu, baru bisa jika mau rujuk kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Dan pernikahannya itu harus benar-benar karena cinta, bukan sekedar pura-pura nikah untuk sekedar memenuhi persyaratan agar bisa rujuk kembali. Hal ini dimaksudkan agar suami berpikir keras untuk melakukan perceraian dan tidak sembarangan melakukan cerai berulang-ulang kali. Setiap perbuatan harus dipikirkan secara matang dan baik-baik, penuh pertimbangan, bukan emosional, dan lalu ada konsekuensinya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Islam memberi exit solution dengan melakukan perceraian jika suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menjadi suatu pernikahan neraka yang justru menyiksa. Hal ini berbeda dengan ajaran mereka yang melarang cerai kecuali cerai mati, sehingga tidak ada jalan lain kecuali berzina dan tetap bertahan dalam suatu pernikahan neraka yang menyiksa seumur hidup. Tapi ajaran yang cerdas ini justru dipelintir-pelintir oleh mereka seperti ini. Ayat 230 dan hadits Sahih Bukhari, volume 7, buku 72, nomor 715. Rifalah Al-Qurazi bertengkar dengan istrinya dan karena marah, dia menceraikan istrinya. Jika maumu memang begitu, ni terima, talak. Hah, kau menceraikanku dengan begitu mudah, hanya seperti itu? Di channel ini ditunjukkan praktek dari talak 3 yang secara terburu-buru dilakukan tanpa pemikiran yang matang. Jelas ini salah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, bahwa perceraian harus dipikirkan dengan secara matang. Contoh di sini adalah praktek yang salah. Tapi kemudian mereka ingin rujuk. I am truly sorry. Aku terburu nafsu ketika mengucapkan 3 kata itu. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku sangat menyesal. Kita harus rujuk nih. Harusnya tidak melakukan itu. Aku sangat menyesal. Kita harus rujuk nih.
Aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku. Tetapi bisakah setelah 3 kata itu? Akhirnya mereka pun menyesal. Dan kesalahan itu diperparah lagi dengan mereka berencana membuat kesalahan berikutnya, yaitu melakukan pernikahan yang haram, yaitu pernikahan rekayasa, sekedar untuk memenuhi syarat agar bisa segera rujuk kembali. Praktek pernikahan pura-pura seperti ini banyak dilakukan sebagai suatu tradisi yang salah di India dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Dan ini salah. Praktek yang salah yang tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Istilah tepatnya adalah nikah tahlil, bukan nikah halala atau nikah halal. Nikah tahlil merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang telah ditalak 3 atas dasar pura-pura atau suruhan dari orang lain. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan pura-pura. Pernikahan tahlil ini salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinilai telah mempermainkan agama. Apalagi pernikahan ini dilakukan atas dasar niat untuk sengaja bercerai agar sang mantan suami dapat menikahinya kembali. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu menyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat muhalil dan muhalalahu. Jadi pernikahan yang di channel itu jelas haramnya, bukan halal. Namun ingatlah bahwa Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 230 bahwa jika suami telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka wanita itu diharamkan baginya, sampai wanita itu menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami baru menceraikannya, tidak ada salahnya bagi wanita dan mantan suaminya untuk menikah lagi jika mereka ingin melakukannya. Dalam Islam, setelah kata talak diucapkan untuk ketiga kalinya, perceraian tidak dapat dibatalkan. Wanita itu harus menikah dengan pria lain, lalu bercerai, sebelum dia bisa menikah lagi dengan suami pertamanya. Karena itu, dia memutuskan untuk menikah dengan pria tua dan miskin bernama Abd Al-Rahman Ibn Al-Zubair. Aku akan menikahimu dan mas kawinmu adalah sehelai kain kerudung ini. Disinilah salahnya mempermainkan agama dengan melakukan pernikahan Hanya itu pura-pura. yang kamu punya. Meskipun dia tidak menghargai hadiah kecil itu sebagai mahar, dia melanjutkan rencananya untuk menikah dengan Abd Al-Rahman. Setelah akad nikah selesai, Abd Al-Rahman ingin melakukan hubungan pasutri. Aku ingin melakukannya denganmu. Tidak. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 34 mengatakan kepada para wanita yang kamu khawatirkan akan nusyus pukul mereka. Ini dia ayatnya, Quran Surah 4 An-Nisa ayat 34. Di situ ada tahapannya bagi istri yang nusyu, yaitu memberi nasihat kepada mereka, lalu pisah ranjang, baru boleh ditegur. Kata doroba di situ sebenarnya lebih tepatnya terjemahnya adalah diketuk pintu hatinya, diketuk isi hatinya, disindir. Jadi bukan dipukul. Dan dipukul bukan dipukuli. Dipukul itu hanya sekali pukul. Pukulan tidak di wajah dan tidak boleh meninggalkan bekas. Di hadisnya bahkan tidak ada adegan memukul, apalagi memukuli tersebut. Inilah pelintiran dan fitnahan dari channel itu. Begitu juga pada hadis Bukhari tentang kerudung hijau. Mantan istri Rifa'ah yang menikah lagi secara pura-pura itu, pada saat ia mengadu kepada Aisyah, hadis itu sama sekali tidak mengatakan ada bekas warna hijau pada wajahnya. Tak ada bekas pukulan. Hadis itu hanya menyebutkan tentang Aisyah yang secara berlebih-lebihan membela sesama perempuan, dan ia hanya mengatakan bahwa ada kulit di bagian mantan istri Rifa'ah itu yang warna hijau melebihi kerudungnya. Di hadis lain disebutkan di tangan. Kalaupun Abdurrahman bin Zubair Al-Kurdi, suami baru mantan istri Rifa'ah tersebut memukulinya, maka itu jelas salah dan melanggar ayat Quran.
Namun hadis itu sama sekali tidak menyatakan demikian. Jadi channel itu memelintir hadis lagi dan juga memelintir ayat Quran. Berhalusinasi dan membuat asumsi sendiri. Aku belum pernah melihat wanita menderita seperti muslimah menderita, sampai lebih hijau dari bajunya. Kemudian, Abdu al-Rahman dan kedua putranya dari istri lain datang menemui Nabi Muhammad. Itulah pelintiran dari channel Kafir Sunnah Nabi itu, yang penuh halusinasi dan asumsi hanya berdasarkan pada terjemahan dan cuplik-cuplik ayat-ayat maupun hadis. Perhatikan hadis At-Tirmizi berikut ini. Inilah maksud Nabi melarang perkawinan haram, perkawinan pura-pura hanya untuk memenuhi syarat agar bisa rujuk kembali dengan mantan suami yang pertamanya. Jadi kesulitan mantan istri Rifa'ah itu dibuat sendiri. Ia melakukan pernikahan pura-pura dan mempermainkan agama. Rifa'ah, mantan suami pertamanya juga bersalah karena secara emosional dan terburu-buru menjatuhkan talak 3. Rasulullah telah melaknat muhalil dan muhalalahu. Pernikahan pura-pura semacam ini haram hukumnya, bukan halal. Jadi tradisi praktek pernikahan halal yang terjadi di India itu juga sebenarnya haram dan telah dilarang oleh Nabi. Channel Kafir Sunnah Nabi ini juga telah melecehkan Nabi dengan menyebut Nabi yang buta huruf. Padahal Nabi buta huruf itu justru cerdas karena mampu menghafal tanpa membuat contekan. Dan Nabi tidak selamanya buta huruf. Beliau mampu berkorespondensi dengan kaisar, Romawi, dan raja-raja lain pada saat beliau memegang tampuk kekuasaan sebagai seorang khalifah. Nabi tidak mengenal baca tulis pada awal-awal masa kenabiannya demi menjaga kemurnian Al-Quran. Nabi buta huruf saja masih dituduh sebagai pembuat Quran, apalagi jika Nabi mampu baca tulis. Di saat itu, kajilah Quran, pahami ayat-ayatnya yang begitu full sign of science, yang melebihi pengetahuan seorang Nabi sekalipun. Jelas Quran bukan buatan Nabi. Kebenaran ayat-ayat Quran telah diakui oleh para ilmuwan di bidangnya masing-masing. Silakan cek di bagian deskripsi tentang pembahasan mengenai hal ini.